bersama saya Raja Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Warga terdampak angin kencang di Lombok Barat terus bertambah. Melanggar aturan, Bawaslu Kota Mataram tertibkan puluhan alat peraga kampanye. Masuki musim panen, ratusan warga Lingsar Lombok Barat menggelar perang ketupat. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah menyoroti maraknya pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Bawaslu menegaskan APK seperti spanduk, baliho, dan banner yang melanggar akan ditertibkan. Alat peraga kampanye tidak boleh dipasang di jalan protokol, pepohonan, tiang listrik, sekolah, tempat ibadah, hingga kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang dilarang menurut keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah nomor 225 itu harus dibersihkan. Jangan sampai ada APK apapun itu di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Misalnya di median jalan, jalan-jalan protokol itu, ada jalan Gajah Mada, jalan Sudirman, dan sebagainya, di jalan bypass itu tidak boleh. Kita akan bersihkan. Kita ingin tegas dalam hal ini untuk menjaga kota Peraya tetap bersih dan indah. Kita berkomunikasi bahwa lebih baik mereka cabut sendirilah daripada kita paksa. Tapi kalau sudah kita informasikan masih tidak diindahkan, ya baru kita paksa. Bawaslu meminta seluruh partai politik mematuhi aturan kampanye dan tetap menjaga kenyamanan warga menjelang pemilu. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Perwakilan warga disabilitas Kabupaten Lombok Barat meminta ke penyelenggara pemilu untuk memberikan hak suaranya. Mereka meminta Bawaslu memfasilitasi penyaluran hak suara mereka sebagai pengawas yang independen. Hal itu karena sebagian besar warga difabel memerlukan bantuan orang lain saat mencoblos, sehingga rentan dipolitisir atau dimanfaatkan. Para difabel juga meminta fasilitas yang memadai seperti mendapatkan surat suara braille untuk mempermudah mereka saat memilih. Saya berharap sih baik itu dari KPU, Bawaslu, dan yang lainnya itu benar-benar mengakomodir kebutuhan-kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas. Baik itu terkait dari aksesibilitasnya, akomodasi yang layaknya, bagaimana teman-teman mempunyai hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, itu benar-benar mereka bisa terakomodir kebutuhan-kebutuhan dan menjadi pemilih yang benar-benar dapat memilih. Bawaslu berjanji menjamin hak pilih warga disabilitas dengan sistem pengawasan partisipatif. Teman-teman dalam segmen-segmen dalam kategori minoritas itu memang sudah mendapatkan informasi yang maksimal terhadap bagaimana bekal mereka nanti tanggal 14 Februari 2024. Sehingga kita bisa memastikan bahwa semua pemilih itu telah mendapatkan hak pilihnya secara penuh. Kemudian mereka juga tahu mengenai hak dan kewajibannya terhadap suara mereka nanti pada tanggal 14 Februari. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencatat jumlah warga difabel yang akan menyalurkan suara mencapai 1.800 orang, meliputi disabilitas sensorik, fisik, mental, dan disabilitas intelektual. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram menggelar apel kesiapan mengawal perhelatan pemilihan umum tahun 2024 di lapangan Sangkareang Selasa pagi. Apel yang diikuti Satgas Pengawasan Pemilu Pemerintah Kota Mataram juga diisi sosialisasi tentang tanggung jawab pengawas pemilu.
Bawaslu mengajak partai politik, calon legislator hingga masyarakat mewujudkan kampanye bersih, adil dan damai dan tanpa kecurangan. Seluruh penyelenggara juga diwajibkan menjaga integritas dan netralitas dalam seluruh proses pemilu. Pertanggal 28 November ini kan hari pertama kampanye sampai dengan 75 hari ke depan. Nah tentu kami Bawaslu ingin membuktikan atau meyakinkan publik bahwa kami pengawas pemilu dan seluruh stakeholder terkait itu siap mengawasi kampanye pemilu yang selama 75 hari. Dan ini menjadi pembuktian untuk pengawas pemilu, untuk membuktikan bahwa pengawas pemilu itu hadir untuk memastikan proses ini berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. TNI akan bersama-sama ya melakukan penertiban, melakukan upaya-upaya yang bersifat pencegahan maupun yang menginformasikan langsung untuk supaya seminimal mungkin pelanggaran kampanye terjadi di kota kita yang harmoni, aman, ramah dan mandiri, ya, unggul dan mandiri. Bawaslu mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor jika menemukan pelanggaran selama pelaksanaan pemilu sebagai kontrol sosial dalam mewujudkan pemilu berkualitas. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan warga binaan kelas 2B Kabupaten Lombok Timur mengikuti perekaman KTP elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Petugas mendatangi langsung lembaga pemasyarakatan dan mendata warga yang belum memiliki KTP atau belum memperpanjangnya. Petugas juga menerima perbaikan administrasi kependudukan yang bermasalah. Perekaman KTP diharapkan memudahkan warga binaan untuk menyalurkan hak suaranya saat pemilu. Kita hari ini di lapas untuk memvalidasi data-data warga binaan yang belum valid. Di sini ada berapa orang? Berdasarkan data yang dikasih kita sama petugas lapas, sekitar 13 yang belum valid, itu yang kita validasi. Perekaman KTP bagi warga binaan diapresiasi pihak lapas. Ada beberapa nama yang tidak valid, sementara ini yang hari ini dilakukan validasi 13 orang dari 401 warga binaan kami yang diusulkan kami daftarkan ke Dukcapil, ternyata 13 yang tidak valid. Makanya Dukcapil datang ke sini untuk mengecek langsung melalui sistem biometrik dan lain sebagainya sehingga bisa mengetahui apa benar dia sudah pernah merekam, pernah membuat KTP. Selain ke lembaga pemasyarakatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur menggencarkan perekaman KTP dengan menyasar warga disabilitas hingga murid sekolah. Muhtarim melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.